بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa az-zawjaini az-zakara wal unsa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Ini kita alhamdulillah ada di bulan suci Ramadan ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu enggak terburu-buru kan? Ada waktu? Ya insyaallah ya kan, enggak mau makan siang. Karena insyaallah kajian kita pada hari ini kurang lebih 4 jam. Ya. 4 jam sampai menjelang zuhur lah ya. Jadi kalau yang nggak kuat bisa meninggalkan tempat ya, kuat ya. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala ternyata hanya menyediakan 2 tempat, surga dan neraka. Bapak Ibu rencananya mau kemana? Ya, memang rada aneh juga kalau harus ditanyakan itu, ada pasti jawabannya itu. Jika manusia memilih ingin masuk neraka, oh itu mudah sekali. Caranya adalah tinggal dia memilih untuk kufur pada Allah. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Maka neraka sudah di tangan. Kalau dia enggak usah tentunya menyembah Allah, kalau dia ingin menyembah sesuatu, silakan. Bebas dia. Dia mau nyembah kayu misalnya, menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah batu, dia bebas itu. Dan dia juga bebas menjalani kehidupan ini semau dia. Silakan buat aturan sendiri, jalani aturan semau dia. Ikuti apa yang menjadi hawa nafsu dia. Ya bebas berbuat apapun. Dari 6.600 sekian ayat Al-Quran dan 5.000-an hadis Rasul, gak akan pernah kita menemukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Jadi orang kafir itu bebas menjalani kehidupan semau dia, membuat aturan dalam hidup semau dia, bebas itu. Dan dijamin sepenuhnya masuk neraka.
Jangan peduli dengan hukum Allah itu. Kalau kafir itu. Ya. Nah, kalau seorang itu ingin masuk surga, maka dia harus memilih untuk menjadi orang yang beriman. Memilih sebagai mukmin. Beriman dengan dasar keimanan akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah tiket utama untuk seseorang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa memilih la ilaha illallah dan bisa mempertahankan prinsip itu sampai akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan prinsip la ilaha illallah, pasti masuk surga. Sebaliknya mereka yang mati tidak dalam akidah yang benar yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak ada ruang baginya sedetik pun untuk masuk surga. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, apapun bentuk kekafirannya, min ahlil kitab, baik dia berasal dari ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang musyrik pada umumnya, fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Tidak ada sedetik pun bisa masuk surga. Kenapa? Ya tiket utama untuk masuk surga itu ya la ilaha illallah itu. Al-Bayyinah itu ya, ayat 6. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah benar hanya dengan la ilaha illallah seorang pasti masuk surga? Ya pasti benar. Loh, yang menyatakan ini Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dalam urusan agama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan pernah menyatakan sesuatu dalam urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. An-Najm ayat 3. Tentu saja jika seseorang betul-betul memahami makna yang terkandung di balik kalimat tauhid ini dan melaksanakan prinsip yang ada dalam kalimat tauhid ini. Orang-orang musyrikin dahulu diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun masa risalah. 23 tahun, 13 tahun itu hanya diajak mengucapkan la ilaha illallah. Mereka lebih memilih berperang dengan Rasulullah, bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah, daripada mereka harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal mereka adalah orang-orang Arab. Artinya lidah mereka pasti tidak berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita saja yang bukan orang Arab kan mudah mengucapkan itu. Kenapa mereka tidak mau? Mereka sadar betul kalau kalimat ini diucapkan akan berubah seluruh kehidupan mereka. Dengan la ilaha illallah, maka semua Tuhan yang mereka sembah selama ini dalam bentuk berhala, ada 360-an berhala di sekitar Ka'bah itu harus mereka hancurkan. Dan mereka ganti dengan keyakinan hanya kepada Allah. Kalau la ilaha illallah ini mereka ucapkan, maka seluruh aturan hidup yang berlaku bagi mereka selama ini harus mereka buang jauh-jauh dari kehidupan mereka, lalu mereka ganti dengan aturan dan hukum yang datang dari Allah. Dengan la ilaha illallah akan berubah seluruh kehidupan. Itu yang beratnya mereka mau mengikuti ajakan Rasul untuk menyatakan la ilaha illallah ini. Karena la ilaha illallah ini paling tidak mengandung 3
mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, dan yang ketiga mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukum-hukumnya. Ini mungkin kebanyakan kita selama ini berkesan kalau orang la ilaha illallah itu artinya dia tidak meyakini ada zat lain selain Allah. Cuman itu baru mengesahkan Allah dari satu sisi, dari segi zat. Mengesahkan Allah dari segi zat itu diantaranya dasarnya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bahwa zat Allah itu ahad, bukan wahid. Berbeda Pak antara wahid dan ahad. Kalau wahid itu satu, terdiri dari unsur-unsur. Ini sebuah masjid, satu masjid. Oh, unsur-unsurnya banyak sekali Pak. Mulai dari atap sana paling atas sampai paling bawah, lalu ada ruangan-ruangan, ada kaca, pintu, tembok, besi, wah macam-macam ini. Tapi disebut satu. Kita seorang manusia, terdiri dari unsur-unsur. Ada unsur roh, ada unsur jasad. Jasad ada unsur kepala, ada badan, ada dua tangan, ada dua kaki. Kepala ada dua mata, hidung, dua telinga dan sebagainya. Maka disebut kita wahid dalam bahasa Arab. Tapi kalau ahad, dia satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Makanya Allah itu jangan bayangkan seperti kita makhluk. Kalau kita makhluk itu wahid, satu. Kalau Allah salah mungkin untuk istilah kita. Dia tidak sama sekali dengan makhluk. Jadi jangan bayangkan Allah itu punya jasad, punya ruh seperti kita. Ada unsur kepala, badan seperti itu. Dia ahad, Pak. Karena itu dia tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa sedikit pun dengan makhluk. Dia ahad, as-somad, tempat kita makhluk bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, maka dia tidak melahirkan, tidak pula diperanakan. Beda dengan kita makhluk gitu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya gitu. Itu mengesahkan Allah dari segi zat. Nah, surat ini disebut surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Artinya apa? Murni. Kalau ibu baca di Quran surah An-Nahl ayat 66, dari situ para ulama mengambil makna ikhlas itu murni artinya. Jadi Allah murni, dia tidak bercampur sedikit pun dengan sifat makhluk, zat makhluk gitu. Karena itu dalam kita mengabdikan diri kepada Allah harus murni untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Jadi la ilaha illallah dalam pengertian mengesahkan Allah dalam pengabdian. La ma'buda illallah. Ilah itu dalam pengertian ma'bud. Tidak ada zat tempat saya mengabdi kecuali Allah. Jadi seorang yang berpegang teguh dengan prinsip la ilaha illallah yang berhak masuk surga itu ketika dia berniat dan bertekad untuk menjalani kehidupan ini semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah. Bukan hanya saat-saat tertentu dalam kehidupan. Seluruh kehidupan dia per detik. Bukan hanya saat sholat saja atau saat saum saja. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar,
apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia tanda tangani, kemana kaki melangkah, semua harus dalam rangka mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tujuan hidup seorang yang berpegang dengan la ilaha illallah itu adalah mengabdikan diri semata-mata lillahi rabbil alamin. Bukan hanya sholat. Sholat disebut di awal memang inna sholati wa nusuki, seluruh ibadah, wa mahyaya, seluruh hidup saya, seluruh hidup kita. Ya tadi mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi. Dan kita siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Bahkan kalau perlu kita korbankan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita. Apa? Nyawa. Siap kita untuk mengorbankan nyawa kita sekalipun. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu, ridha Allah baru bisa dicapai. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita jalankan prinsip hidup seperti itu? Ya, itulah la ilaha illallah dalam pengertian pertama. Jadi pantas kalau Rasulullah menjamin barang siapa yang mati dalam keadaan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kalau dia menjalankan prinsip la ilaha illallah seperti itu. Mari kita lihat Al-An'am 162 itu. Inna salati, sesungguhnya salatku lillahi rabbil alamin, tidak? Insyaallah. Saum kita yang kita laksanakan lillahi rabbil alamin atau tidak? Insyaallah. Wa mahyaya, hidup kita lillahi rabbil alamin. Kenapa ngangguknya rada? Ibu mengurus suami, mendampingi tugas suami, menyediakan untuk berbuka, menyediakan untuk sahur untuk suami, melayani suami lillahi rabbil alamin. Benar itu? Ikhlas karena mengharap ridha Allah. Lalu ketika suami berbuka terus kelihatan cengar-cengir gitu, ditanya, kenapa? Ini sayur apa, kata suami? Apa rasanya nih sayur? Seumur hidup belum pernah saya makan sayur seburuk ini. Ibu kecewa tidak? Kecewa. Berarti tidak lillahi rabbil alamin. Tadi katanya lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi rabbil alamin, kita tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau kita mengharapkan pujian dan penghargaan orang lain, kita sudah menyekutukan niat kita karena Allah dengan mengharapkan pujian orang lain. Nah, itu yang disebut riya. Makanya riya itu dikatakan musyrik kecil, menyekutukan Allah dalam niat beribadah. Nah, sekarang bakti ibu sebagai istri kepada suami ibadah tidak? Belum tentu. Ya belum tentu, Bu. Ibadah itu syaratnya harus dua minimal. Syarat utamanya itu, pertama, yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan dan hukum Allah, sesuai dengan Quran dan hadis. Sudah sesuai? Yang kedua, niatnya harus semata-mata mengharapkan ridha Allah. Baru akan tercapai ibadah. Kok ibu-ibu terus? Bapak-bapak sekarang? Bapak-bapak sekarang mencari nafkah untuk bisa menghidupi istri dan anak-anak. Ibadah bukan? Belum tentu. Ibadah kalau kita niatkan karena Allah, lalu kita tidak akan
mau sepeser pun harta haram masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kita, kita ikuti betul-betul syariat Allah. Yang halal baru kita terima, yang haram kita singkirkan. Dan tidak ada lagi keluhan-keluhan itu. Apalagi sampai harus ngomong, saya itu sudah capek ini banting tulang mencari nafkah itu. Saya nggak tahu tulang mana yang dibanting-banting itu. Kok mengeluh kepada Allah, mau berbakti, beribadah pada Allah malah mengeluh? Harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan banting tulang, kalau perlu nyawa saya korbankan demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian mengesahkan Allah dari segi zat, dalam zatnya maupun dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun Bapak Ibu kita menjadi bangsa yang merdeka, Pak? 79 tahun. Pernahkah kita satu detik selama 79 tahun itu melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara? Belum pernah satu detik pun. Jadi gimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti? Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyayanya di mana? Kehidupan saya dalam kehidupan berbangsa bernegara mana lillahi rabbil alamin? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai ridha Allah sementara yang kita lakukan melanggar aturan dan hukum Allah? Wah, berat ini ya. Berat bagi mereka yang punya wewenang untuk menjalankan aturan dan hukum di negeri ini. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu nanti di akhirat itu. Anda sudah saya beri wewenang, kenapa wewenang itu tidak Anda pergunakan untuk melaksanakan aturan dan hukum yang sudah saya tetapkan? Gimana pertanggungjawabannya? Jadi di mana pengertian la ilaha illallah? Tapi karena kita memang sudah terlalu lama ya diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekuler, sehingga akhirnya kita merasa ya urusan Islam itu urusan sholat, zakat, saum, haji. Negara tidak melarang umat Islam untuk sholat, negara tidak melarang umat Islam untuk saum, malah dibantu untuk melaksanakan ibadah haji walaupun duitnya sering dikorupsi. Merasa ya sudah, Islam sudah terpenuhi. Ini baru satu ya, mengesahkan Allah dari segi zat. Yang kedua sekarang, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki tak terhingga sifat kesempurnaan. Walaupun yang dijelaskan oleh Allah kepada kita itu ada 99. Yang kemudian menjadi Asmaul Husna. Hanya 99 sifat itulah yang dimiliki oleh Allah? Tidak. Dia tak terhingga, Pak. Wallahu alam berapa itu? Lalu dari mana kita bisa tahu kalau memang yang dijelaskan dalam Al-Quran itu hanya 99? Dari doa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdoa, saya berdoa ya Allah dengan menyebut asmamu yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, begitu pula sifat-sifatmu yang tidak engkau sebutkan. Nah, bagi kita yang tidak kita disebutkan, ya sudah. Kita berpegang saja dengan yang Allah sebutkan yang 99. Dalam sifat-sifatnya itu Allah memiliki sifat maha, Pak. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha penyiksa, maha segala-galanya. Yang dalam sifat-sifatnya ini tidak ada satupun makhluk yang serupa.
Jadi ada mungkin manusia yang pengasih tapi tidak maha pengasih. Ada manusia yang penyayang terhadap sesamanya tapi tidak maha penyayang. Tidak ada satu makhluk pun serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nah, mungkin ini yang kadang-kadang luput dari kebanyakan kita orang-orang yang beriman, yang merasa mereka sudah mukmin kalau sudah mengesahkan Allah dari segi zat. Dengan dia tidak meyakini ada ilah lain, zat lain sekutu Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya seseorang mengesahkan Allah dari segi zat kalau dia tidak mengesahkan Allah dari segi sifat? Di mana dia meyakini bahwa betul tidak ada zat lain selain Allah, Tuhan lain selain Allah, ilah lain selain Allah, tetapi ada seseorang yang maha tahu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa sama dengan Allah. Maka orang itu sudah gugur la ilaha illallahnya. Makanya kalau kita ikuti tadi di surat Al-Fatihah, kalau iyyaka na'budu itu mengesahkan Allah dalam segi zat sebagai ilah tempat kita mengabdi, maka wa iyyaka nasta'in, nah itu mengesahkan Allah dari segi sifatnya, salah satu sifatnya. Hanya Allah lah yang maha kuasa menolong kita. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Harus begitu orang yang bertauhid itu, yang berhak masuk surga itu. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Jika kamu mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Ibnu Abbas. Sekarang mari kita buka Quran. Surah apa? Quran surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, sudah ketemu Bu? Ayatnya? Terserah Ibu lah, mau ayat berapa? Kita mulai baca dari ayat 78. Ini enggak ada air minum ini. Bapak Ibu sudah buka itu? Asy-Syu'ara ayat 78. Ini saya perlu Bapak dan Ibu membacanya, ya, memperhatikan, ya. Di ayat 78 Allah menyatakan, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan dialah yang telah memberi petunjuk kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Di ayat 79-nya. Dialah yang telah memberi makan dan memberi minum padaku. Lalu ayat 80. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka hanya dialah yang maha kuasa menyembuhkan aku. Di ayat 81, wallazi yumituni summa yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku.
Di ayat 82, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang sangat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Sengaja saya minta Bapak Ibu untuk langsung membaca, karena ada pertanyaan dari saya. Dari 5 ayat ini 78 sampai 82, ya, ada yang terasa berbeda antara ayat 1 dan ayat yang lainnya? Ada terlihat nggak perbedaan di situ, Pak? Ini teka-teki di bulan Ramadan. Ada? Ada yang menemukan? Kalau nggak ada saya bantu. Coba perhatikan di sini. Di ayat 78 Allah mempergunakan domir huwa, dia. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan dan dialah yang memberikan petunjuk. Nah, di ayat 79 kembali lagi ada huwa di sana. Wallazi huwa yut'imuni. Dialah yang memberi makan, wa yaskin, dan memberi minum. Begitu juga di ayat 80, wa iza maritu fahuwa yasfin. Dialah yang menyembuhkan dikala aku sakit. Tapi coba lihat di ayat 81, wallazi yumituni summa yuhyin. Tidak ada huwa. Huwa itu dia, ya, kata ganti. Gak ada dia kan? Gak ada huwa di situ. 82, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Tidak ada lagi juga huwa di situ. Jadi di 3 ayat pertama ada huwa, di 2 ayat terakhir tidak ada huwa. Kenapa? Hadiah akan saya berikan bagi yang bisa menjawab. Oh. Enggak ada? Jadi di sini Allah ingin menekankan di dalam ayat 78 sampai dengan ayat 82 itu bahwa Allah lah yang maha kuasa. Tetapi kemahakuasaan Allah itu terkadang mempergunakan makhluk. Jadi kekuasaan Allah itu kita dapatkan juga lewat makhluknya. Ketika lewat makhluknya kekuasaan Allah itu kita dapatkan, maka dipergunakan kata huwa. Seperti di ayat 78, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku. Yang maha kuasa menciptakan kita siapa? Allah. Tapi ada enggak peran makhluk? Ada. Kalau ayah ibu kita waktu itu tidak berusaha, nah, boleh jadi kita enggak lahirkan. Jadi ada usaha makhluk. Fahuwa yahdin, dialah yang memberikan petunjuk kepada kita. Ada enggak peran makhluk di situ? Ada. Rasulullah menerima wahyu dari Allah, disampaikan kepada umat waktu itu, para sahabat mencatat, sampaikan pada kita. Wah, banyak itu peran makhluk sampai akhirnya Al-Quran sampai di tangan kita. Maka di situ dipergunakan kata huwa, penekanannya dia itu. Di ayat 79, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang maha kuasa memberi makan dan memberi minum. Yang maha kuasa memberi makan dan minum pada kita, memberi rezeki kepada kita untuk makan minum siapa? Allah. Ada peran makhluk? Ada. Kan kita enggak langsung dapat hidangan dari langit dari Allah, Pak. Nah, itu ya. Hujan turun itu, tapi kan ada proses dilakukan oleh kita lagi oleh makhluk katanya, sampai kita minum itu. Nah, kemudian wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, dialah yang maha kuasa menyembuhkan. Ada peran makhluk? Ada, makanya pakai huwa, Pak. Perannya apa? Ada dokter yang memeriksa kita, ada dokter yang operasi kita, ada dokter meneliti sampai membuat obat dan sebagainya. Ada peran di situ. Jadi Allah yang maha kuasa menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat.
tetapi Allah menghargai usaha kita manusia. Sampai di situ masih ada wa. Wallazi yumituni summa yuhyin. Nah, di sini tidak ada wa. Dialah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan. Adakah peran makhluk? Tidak ada. Yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Loh, bagaimana dengan manusia yang membunuh? Membunuh itu tidak bisa mematikan. Jadi kalau ada seorang misalnya membunuh orang lain, lalu Allah belum berkehendak untuk mematikan orang itu, tidak akan mati. Atau misalnya ada orang ingin bunuh diri, Allah belum menentukan ajalnya, belum mau mematikan orang itu, mau bunuh diri bagaimanapun tidak akan mati. Kalau bapak ibu tidak percaya, silakan coba. Silakan bapak ibu nanti pulang ke rumah bunuh diri. Saya jamin tidak akan mati. Mau bunuh diri bagaimanapun, silakan coba. Saya yakin tidak akan mati. Kalau belum saatnya Allah mematikan. Tapi sebaiknya jangan dicoba, Pak. Takutnya pas dicoba, pas saatnya, Pak. Wah, itu terancam kekal lagi di neraka nanti, Pak. Tapi kalau sudah saatnya mati, hadirkan 1000 dokter. Tolong 1000 dokter, tahan, jangan sampai mati orang ini. Jangan sampai ruhnya keluar dari jasad. Mau diapain oleh dokter? Mau ditahan supaya gak keluar ruh itu, ditutupi mulut dan hidungnya? Itu malah bisa jadi malah lebih cepat matinya gitu. Lebih tersiksa paling tidak gitu. Jadi yang maha kuasa menghidupkan ya Allah. Jadi ngaco itu si Namrud itu. Ya. Ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, saya maha kuasa juga untuk menghidupkan dan mematikan. Mana buktinya? Kata Nabi Ibrahim. Dia panggil itu pasukan orang-orangnya itu, ambil 2 orang katanya dari tahanan itu, diambil, bunuh yang satu, bunuh, mati dia. Lepaskan yang satu lagi, lepaskan. Tuh, saya menghidupkan dan mematikan. Dan ngaco itu. Itu dia membunuh bukan mematikan, Pak. Kebetulan sudah ajalnya, Pak. Maka dia mati. Yang tadi memang sudah hidup, bukan dihidupkan. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim ini kalau diajak terus berdebat urusan ini jadi panjang gitu kan. Maka sudah dibiarkan sajalah. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan pada Namrud, Tuhan saya menerbitkan matahari di timur, lalu menenggelamkannya di barat. Kalau memang betul kamu Tuhan, terbitkan matahari sekarang dari barat, tenggelamkan di timur. Nah, sudah KO dia. Nggak bisa dia menghadapi itu. Oh, itu hebatnya Nabi Ibrahim ya. Jadi yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dialah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Lah yang maha kuasa mengampuni siapa? Allah. Lalu kalau itu dosa fahisah, syaratnya itu kita sebelum meminta ampun pada Allah harus menyelesaikan dengan pihak orang yang kita zalimi. Kita minta maaf sampai dimaafkan, kalau ada hak dia kita kembalikan, baru tobat kita akan diampuni oleh Allah. Berarti kita punya peran di situ? Tidak. Itu salah satu syarat yang Allah tetapkan untuk Allah mengampuni. Kalau kita berbuat zalim pada seseorang, lalu kita minta maaf, belum tentu Allah akan mengampuni. Kalau kita ingin Allah diampuni, ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya kita harus menyelesaikan dulu dengan pihak yang orang yang dizalimi. Tetap saja Allah, hak prerogatif Allah untuk menerima, mau mengampuni atau tidak. Jadi semua terjadi dengan kemahakuasaan Allah. Bukan kita manusia paling ada juga sebagai perantara. Kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter berusaha, berikhtiar untuk menyembuhkan. Yang maha kuasa menyembuhkan Allah.
Makanya saya sering mengatakan, silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Loh, emangnya dokter yang menyembuhkan? Saya tetap optimis. Mau 1000 dokter mengatakan mustahil, saya yakin Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan. Loh gimana? 1000 dokter mengatakan tidak mungkin, mustahil. Emangnya kemahakuasaan Allah bisa diatur oleh 1000 dokter akal manusia? Yang menciptakan akal dokter itu siapa? Allah, Pak. Makanya dokter yang muslim itu kalau mengobati itu bismillahirrahmanirrahim. Mau ngoperasi bismillah. Dia sadar betul bahwa yang akan menyembuhkan itu Allah, Pak. Dokternya juga waktu sakit nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, Pak. Ya kan? Ini kita jaga betul ya keimanan kita ini agar tauhid kita benar, sehingga kita punya hak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita meminta tolong pada orang lain? Boleh. Boleh, Pak. Tapi tempat kita menggantung tetap Allah. Yang kita mintai tolong itu kalau dia masih bisa nolong. Jangan sampai kita minta tolong pada yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Udah dikubur. Boro-boro nolong orang, dia sendiri sudah inqata amaluhu, sudah putus amal perbuatannya. Ini saya perlu ini ya. Bolehkah kita minta orang lain mendoakan kita? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, mintalah doa dari siapa saja. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Sebab kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu dikabul. Selama dia muslim, mintalah. Kenapa kita enggak meminta kepada orang soleh? Kalau minta didoakan, kenapa kita enggak minta kepada orang soleh? Kan hanya orang soleh yang doanya dikabul. Nah, orang soleh itu yang mana? Yang mana? Tolong tunjukkan ke saya. Mana orang soleh itu, Pak? Kira-kira yang mana yang orang soleh itu, Pak? Kita paling mengira dia orang soleh. Apa betul dia orang soleh di mata Allah? Belum tentu. Apa setiap orang yang ke masjid itu pasti orang soleh? Belum tentu. Jangan-jangan dia rajin ke masjid karena dia tuh gak betah kalau gak tuker sendal setiap hari itu. Di mana letak solehnya kalau orang seperti itu? Kesolehan itu ada di dalam hati yang tidak bisa kita teropong itu. Enggak ada orang soleh kecuali pas soleh lah. Maka Rasulullah mengatakan, mintalah dari siapa saja, sebab kita tidak tahu, jangan-jangan yang kita anggap tidak soleh malah soleh di hadapan Allah. Jangan-jangan yang kita anggap soleh boro-boro soleh, kata Allah. Iblis saja tidak seperti itu, kata Allah. Iblis cuma menentang satu aturan Allah, dia malah menentang sekian aturan Allah, malah disebut soleh, malah disebut kiai. Ya, maka pantas kalau Rasulullah mengatakan mintalah. Jadi nggak ada salahnya kalau orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu datang menemui orang-orang yang dianggap soleh. Ini yang datang nih orang-orang nggak soleh. Mereka ingin berdoa kepada Allah, yakin doanya tidak dikabul karena mereka bukan orang soleh. Maka mereka mendatangi orang-orang yang dianggap soleh. Misalnya Pak Soleh. Pak Soleh kan, Pak Soleh itu soleh. Ya tolonglah doakan, ini saya anak sedang sakit, ini usaha sedang kacau, ini saya banyak kerugian dan sebagainya. Lalu Pak Soleh yang dianggap soleh itu mendoakan, mudah-mudahan usaha kamu sekarang lancar, mudah-mudahan anakmu. Boleh nggak kita minta doakan? Boleh. Yang akan mengabulkan doa? Allah. Nah, kesalahan terjadi dan inilah awal terjadinya kemusyrikan. Di zaman Nabi Nuh, di pertengahan zaman Nabi Nuh, ketika orang yang dianggap soleh itu meninggal dunia, bingung mereka mencari orang sesoleh Pak Soleh.
Nggak ada menurut ukuran dia. Ada juga si anu tapi rada kurang soleh lah dibanding Pak Soleh gitu. Apa yang terus mereka lakukan? Mereka datangi kuburan Pak Soleh. Nah, lalu mereka terus meminta kepada Pak Soleh yang sudah dikubur itu jasadnya itu untuk juga mendoakan, menjadi wasilah tawasul untuk menghubungkan antara mereka dengan Allah. Disinilah awal terjadi kemusyrikan. Dulu yang paling terkenal yang dianggap soleh di zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang, Pak. Bisa dibaca di Quran surat Nuh ayat 23. Namanya yang satu Wad, yang ada Suwa, ada Yagus, ini aneh-aneh namanya, Ya'uq, dan Nasr. 5 yang dianggap soleh itu. Disinilah awal terjadinya kemusyrikan itu. Jadi kalau ditanyakan pada mereka, siapa Tuhanmu? Allah. Nah, dari segi mengesahkan dari segi zat masih benar dia. Lalu kenapa kamu minta-minta ke kuburan orang yang dianggap soleh? Kan dia sudah meninggal dunia. Boro-boro mendoakan, kamu berdoa sendiri sudah tidak bisa. Orang sudah meninggal kok. Kan ini nggak masuk akal lagi, Pak. Sekarang ada orang meninggal, sesoleh apapun kita anggap itu orang meninggal itu. Begitu meninggal, ajak ngobrol. Jangan dulu dikubur, ajak ngobrol dulu. Gimana kabar? Nggak akan jawab, Pak. Maka dengan sangat terpaksa kita diwajibkan oleh Allah fardu kifayah untuk memandikan. Kenapa? Nggak bisa dia mandi sendiri, Pak. Lalu kenapa kita kafani? Nggak bisa pakai kafan sendiri. Lalu kenapa kita sholatkan? Sudah nggak bisa sholat lagi, Pak. Lalu kenapa kita kuburkan? Nggak bisa ngubur diri sendiri. Sudah la haula wala quwata, tidak lagi ada daya upaya lagi. Sudah nggak bisa berbuat apa lagi, sudah mati, Pak, sudah meninggal. Loh malah dimintai tolong. Ini kan ngaco, Pak. Udah ngawur, inilah awal kemusyrikan. Jadi kalau dikatakan pada mereka, siapa Tuhanmu? Allah, kata dalam Al-Quran itu, orang-orang musyrikin menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Lalu ini siapa? Ini perantara kami. Nah inilah kemusyrikan, Pak. Nah, yang mereka hidup dengan orang-orang soleh itu, dengan siapa tadi? Wad, Su'a, Nasr itu. Mereka waktu datang ke kuburan itu khusyuk mereka waktu menjalin hubungan dengan si orang-orang soleh ini. Kenapa? Mereka bisa membayangkan wajahnya itu, wajah si orang-orang soleh itu waktu ke kuburan itu. Yang menjadi masalah untuk generasi setelah mereka yang tidak pernah ketemu dengan orang soleh. Dulu tidak ada foto, Pak, nggak ada video. Jadi anak cucu mereka itu sering bertanya pada kakek mereka, dulu seperti apa rupanya Su dan si Nasr dan yang 5 itu. Demi untuk anak cucunya itu nanti suatu saat bisa membayangkan, maka dibuatlah patung orang-orang soleh ini. Inilah awal dari kemusyrikan. Sehingga mereka tidak perlu lagi datang hanya ke kuburan, bisa juga patung itu ditaruh di rumahnya, disembah-sembah di situ. Karena mereka dari dulu yakin Ka'bah itu adalah rumah suci, rumah yang Allah bangun. Setiap patung-patung itu mereka bawa ke Ka'bah. Di zaman Nabi Nuh ada 5, itu kan? Tadi yang dianggap soleh. Pada masa setelah itu ada lagi orang yang dianggap soleh lagi oleh kaum yang lain, meninggal, buat patungnya, yang lain buat patungnya, masing-masing membawa patung mereka itu ke Ka'bah. Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Dari mana patung-patung ini? Dari orang-orang yang dulu dianggap soleh. Inilah awal kemusyrikan. Pertanyaan saya sekarang,
Masih adakah praktek seperti ini dilakukan oleh umat Islam di negeri ini? Jadi gimana tauhidnya, Pak? Sedangkan kata Rasulullah SAW, jangan harap seorang bisa masuk surga kalau membawa kemusyrikan sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Sebesar zarah. Zarah itu apa? Atom. Sesuatu yang saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, terpaksa harus dibantu oleh mikroskop. Sekecil itu kemusyrikan, jangan harap bisa masuk surga 1 detik pun. Jadi untuk apa kita ajak mereka sholat? Musyrik bagian dari kekufuran. Kufur itu ada nggak nilainya di mata Allah? Orang kafir itu nggak ada. Yang nggak ada nilainya itu apa? 0. Kalau 1 ada nilainya kan, 2 ada nilainya. Kalau 0 kan nggak ada nilainya. 1 kali 0 berapa? 0. 300 triliun kali 0. Terus kenapa contohnya 300? 982 triliun 982 ribu 982 triliun mau 1000 lah kali 0. Terus kenapa contohnya harus 300 982? Kehel. Masa 300 triliun cuma 6,5 tahun, Pak? Karena masyarakat kemudian protes banyak yang ini, akhirnya ditambah ya, jadi 20 tahun. Berarti ini ada hakim yang gak beres ini. Masa ada 2 hakim yang satu bisa memvonis 6,5 tahun, ini bisa 20, 3 kali lebih. Berarti ini gak beres, Pak. Masa korupsi di Pertamina itu cuman yang 7-9 orang itu? Benar cuman itu, Pak? Kesel lah. Jadi 300 triliun kali 0, 0. Salat kali 0, saum kali 0, haji kali 0. Apa gunanya ibadah? Kalau tauhid itu sudah gugur. Mudah-mudahan ya, saya hanya berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan mereka melakukan itu karena tidak ngerti, Pak. Sehingga mudah-mudahan tidak gugur keimanan mereka itu. Tapi tetap mereka akan berdosa. Kenapa? Sampai tidak ngerti. Lalu yang lebih banyak berdosa lagi siapa? Mereka yang diam, tidak mau memberikan pengertian. Kenapa kita diam? Kenapa tidak kita jelaskan pada mereka? Ini musyrik. Wah, kalau nanti dijelaskan seperti itu, pasti mereka akan marah. Dan kemungkinan besar, kamu gak akan diundang lagi. Oh gitu, ya daripada tadi diundang lagi, ya sudahlah, biarkan aja. Siapa yang paling berdosa nanti, Pak? Allahu Akbar ya. Ini berbicara tauhid ya. Ini baru 2 ya. Kita masih ada waktu sekitar 3 jam lagi, Pak. Yang ketiga, mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Apa artinya seseorang mengesahkan Allah dari segi zat? Dia yakin tidak ada zat lain selain Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Dia mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, tapi dia tidak mengesahkan Allah dari segi hukum dan aturannya. Ya tetap saja Allah tidak sempurna di tangannya, di mata dia. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau soal membuat aturan dan hukum, Allah jangan ikut campur. Kami lebih mengerti bagaimana mengatur hidup kami itu.
Allah nggak ngerti itu. Masa yang begini mukmin, Pak? Padahal di dalam Al-Quran, ya, Quran surat Yusuf ayat 40, Allah menyatakan, inilah hukum illa lillah. Yang berhak menentukan hukum itu hanya Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, Pak. Pastinya dalam keyakinan kita sebagai seorang mukmin, Allah yang paling tahu, Maha tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Bagaimana menghukum orang yang melanggar aturan yang Allah tetapkan. Kan mestinya begitu, Pak. Karena itu selama Allah sudah menyatakan aturan dan hukumnya bagi seorang yang bertauhid la ilallah, tidak boleh dia meragukan satupun aturan dan hukum Allah. Di Quran surah Al-Baqarah di awal, zalikal kitabu la raiba fih. Apalah hari awal-awal Al-Baqarah wa imana. Zalikal kitab. Al-kitab itu maksudnya apa di situ? Al-Quran. Jadi Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi tidak boleh ada seorang yang menyatakan la ilaha illallah lalu meragukan satu ayat Al-Quran. Apalagi menolak. Ragu saja sudah menggugurkan keimanannya. Bagaimana dia bisa meragukan hukum Allah? Apalagi kalau sampai menolak hukum itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat ya, supaya ini semakin jelas ya, bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya semata-mata mengesahkan Allah dari segi zat. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, menurut Bapak dan Ibu, iblis itu mengimani Allah enggak? Dari segi zat, gak bisa ada seorang pun manusia meragukan keimanan iblis itu. Iblis yakin Allah itu ahad, as-samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakin? Saya yakin, hakul yakin. Dari segi keimanan iblis, tauhid iblis dalam hal ini jauh di atas kita. Kenapa? Ibu yakin Allah ahad, as-samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad? Yakin? Kenapa Bapak Ibu yakin? Pernah melihat Allah? Pernah Bapak Ibu melihat Allah itu nggak ada anak, nggak diperanakan, nggak ada sekutu Allah? Pernah? Kita yakin karena Allah menyatakan, dan firman Allah itu disampaikan Rasul pada kita. Kan itu keyakinan kita. Lo iblis baca di dalam Al-Quran, berapa kali terjadi dialog langsung dengan Allah. Berdialog langsung dengan Allah. Makanya tidak mungkin iblis sampai punya keyakinan Allah punya anak, diperanakan, Allah ada sekutu. Gak mungkin. Da iblis ningali pisan, Allah tetap bukan budak. Tidak punya sekutu, tidak punya cucu, tidak punya apa-apa selain dia. Jadi wajarlah kalau iblis itu bertahan, iblis dengan keturunannya itu keimanan mereka selama 80 ribu tahun. Menurut riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Wajar. Lalu kenapa akhirnya iblis dinyatakan gugur keimanannya? Tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Itu pun cuma satu aturan Allah. Cuma satu aturan Allah. Diperintahkan dia untuk sujud kepada Adam, menolak.
Main dia dengan logikanya itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Allah, dari bahan ciptaan jelas saya lebih mulia. Harusnya Adam yang diciptakan dari tanah yang sujud kepada saya. Ini Allah terbalik membuat aturan ini. Cuman satu aturan Allah yang dikufuri, gugur keimanan iblis. Dari mana kita yakin iblis dengan keimanan seperti itu? Coba baca di Quran surat Shad 82. Setelah iblis dilaknat oleh Allah, lalu dia akan minta kepada Allah agar ajalnya diundurkan itu. Jangan matilah dia itu. Sebab dia harusnya mati, Pak. Karena dia berasal dari jin. Jin itu sama dengan kita manusia. Di usia tertentu mati. Nah, dia minta kepada Allah agar dia tidak mati. Dibiarkan hidup sampai dengan kiamat. Baru kiamatlah nanti dia mati itu. Dipenuhi oleh Allah keinginan itu. Lalu apa yang iblis katakan setelah dipenuhi keinginannya oleh Allah? Fabi izzatika la ughawwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar mukhlis, ikhlas padamu. Dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Iblis masih yakin pada Allah bahwa Allah yang maha kuasa. Tanpa kuasa Allah, tanpa izin Allah, dia tidak mungkin bisa menyesatkan manusia. Luar biasa keimanannya. Gugur hanya karena mengkufuri satu aturan dan hukum Allah. Pertanyaan saya, kalau ada seorang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis, apa orang itu tidak lebih iblis dari iblis? Saya ngeri, Pak. Jangan-jangan selama ini kita pernah menyolatkan iblis. Ya, KTP-nya Islam sih. Padahal mungkin dia sudah lebih iblis dari iblis. Malah disolatin. Makanya iblis yang asli itu saya yakin paling bingung di Indonesia, Pak. Bingung dia ngabandungan nanti. Loh, kata iblis, saya cuma mengkufuri satu aturan Allah, gugur keimanan saya. Lalu dilaknat saya, lalu umat Islam sedikit-sedikit ikut melaknat. Auzubillah minasyaitonir rajim, auzubillah minasyaitonir rajim. Hari si eta kurang apa iblisnya dari saya? Malah disambut pakai permadani merah, pakai umbul-umbul, cium tangan, terus ini ingin foto selfie itu. Padahal mungkin yang diperebutkan ingin foto selfie itu di mata Allah lebih iblis daripada iblis. Bangga lagi terus diedarkan di WA itu. Yo, saya sudah berfoto dengan iblis. Al-farqu bainal mu'min wal kafir sudah sangat tidak jelas di negeri ini. Perbedaan antara mukmin dan kafir. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam Al-Baqarah 185, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Kita cuma hanya mempergunakan sedikit ayat saja, kita jadikan petunjuk dalam hidup. Sebagai Al-Furqan, pemisah mana halal, mana haram, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana mukmin, mana kafir. Itu fungsi Al-Quran. Itu sudah lama kita tinggalkan, Pak. Sudah gak jelas lagi mana mukmin, mana kafir, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Sudah nggak jelas lagi. Fungsi Al-Quran sudah jauh meninggalkan kita. Di dalam hadis riwayat Muslim tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min syirk. Tidak akan pernah seorang masuk surga jika ada dalam hatinya itu kemusyrikan walaupun hanya sebesar zarah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang la ilaha illallah itu pasti masuk surga, pasti. Rasul yang menyatakan itu.
Kalau la ilaha illallahnya itu tadi mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat, mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Apa artinya Allah diesahkan dari segi zat sementara Allah tidak dianggap maha kuasa, tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, tidak maha tahu untuk mengatur hidup manusia? Maka marilah kita benahi, Pak, tauhid kita ini, Pak. Saya khawatir, Pak, ya. Ini kekhawatiran saya, Pak. Masih ada waktu ya? 1,5 jam lagi. Masih kuat 5 menit lagi? 5 menit ya. Saya khawatir, Pak. Coba kita perhatikan sekarang. Ini akhir pertemuan kita lah ya. Setiap Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, baik itu perintah menjalankan ibadah atau aturan-aturan tertentu untuk dilaksanakan, maupun dalam bentuk larangan untuk jangan sampai kita melanggarnya. Siapa yang dituju oleh Allah? Hanya orang yang beriman, kan? Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalat, dirikanlah salat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu saum. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Orang yang beriman. Sebab kenapa? Kalau tidak beriman, nol tadi. Nah sekarang kebanyakan kita itu begitu datang waktu bulan Ramadan, ayo saum kita. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, saya ini termasuk orang yang beriman tidak? Kan yang diperintahkan oleh Allah hanya orang beriman, Pak. Ya alladzina amanu. Kita ini termasuk orang yang beriman tidak? Jangan-jangan ada orang yang saum, yang sholat, padahal kata Allah dia tidak termasuk orang yang beriman. Berarti dia tidak harus sholat, Pak. Untuk apa dia sholat? Rupanya disinilah kesalahan besar dakwah kita selama ini, Pak. Tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW sebagaimana yang dibimbing oleh Allah. Dari 23 tahun masa risalah dibawa oleh Rasulullah SAW, 13 tahun pertama apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Hanya membina manusia agar beriman. 13 tahun, Pak. Perintah saum, haji dan sebagainya nggak ada turun di sini, Pak. Satu-satunya ibadah yang turun cuman sholat. Itu pun 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi barulah 10 tahun terakhir itulah turun semua ibadah itu. Setelah manusia tuh benar-benar beriman. Yang paling berat itu mengimankan itu, Pak. Itu yang paling berat itu. Itu setelah kita enggak, sudah saja kita ajak orang sholat, kita enggak tanya lagi apakah dia beriman atau tidak. Malah nyata-nyata dia menentang aturan dan hukum Allah. Dia ingin rubah aturan dan hukum Allah, ingin dirubah hukum waris menjadi sama rata, laki-laki dan wanita. Dulu ada kan Menteri Agama lagi yang melakukan itu dengan ide reaktualisasi ajaran Islam itu. Sekarang ada lagi orang membentuk lagi Islam Nusantara. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam banyak beberapa ajaran yang sudah tidak cocok dengan iklim Nusantara Indonesia. Maka harus kita cocokkan sekarang, sehingga harus kita lahirkan fikih ala Indonesia. Sudah kacau semua, Pak. Nah, yang begitu masa Muslim, Pak. Jadi saya khawatir gitu ya. Kita merasa mukmin, kita merasa Muslim dengan kondisi gini, sampai di akhirat, nauzubillah, dijebloskan oleh Allah ke neraka jahanam. Loh, kenapa Allah? Saya kan mukmin. Mukmin dari mana kata Allah? Mungkinkah ada orang merasa dan mengaku mukmin lalu dinafikan keimanannya oleh Allah? Mungkin, Pak. Ibu baca Al-Hujurat 14. Sekelompok orang-orang Arab Baduy datang menemui Rasulullah di hadapan Rasul. Mereka nyatakan, amanna, kami telah beriman. Rasul
sudah siap menerima keimanan mereka. Karena bagaimanapun Rasul tidak bisa mengetahui hati manusia. Keimanan itu ada dalam hati. Siapa yang bisa meneropong hati manusia? Kecuali Allah. Rasul sudah siap menerima. Allah langsung menegur mereka lewat Rasul. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kalian sudah Islam. Itu yang bisa kamu katakan. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kata Allah, karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian, baru kalian ucapkan dengan lidah, iman belum ada. Apa susahnya orang mengucapkan saya beriman, saya muslim? Apa sulitnya, Pak? Setiap detik orang bisa mengucapkan itu. Tapi apakah yang keluar dalam ucapan itu mewakili hatinya? Belum tentu, Pak. Menjelang perang Uhud, ini jadi manjang lagi ya, 3 menit lagi ya. Menjelang perang Uhud, ya, menjelang perang Uhud, Rasul terkejut, Pak. 1000 pasukan yang sedang disiapkan oleh Rasul, itu saja sudah memeras otak dengan para sahabat bagaimana menghadapi kekuatan orang musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat, 3000 mereka, dengan perlengkapan yang sempurna mereka miliki, pengalaman perang yang luar biasa mereka dapatkan itu. Ya sudah, kata Rasulullah, kita akan defensif. Kita pergi duluan ke bukit Gunung Uhud, bertahan di situ dengan strategi begini-begini, kata Rasulullah. Ya. Ayo kita berangkat. Siap berangkat. Yang 1000 itu. Apa yang terjadi? 300 meninggalkan pasukan. Ternyata 300 itu orang munafik, Pak. Terkejut Rasulullah. Selama ini ikut salat, mungkin di saf pertama malah. Apa susahnya orang untuk pura-pura muslim? Sekedar ikut sholat 5 menit, kalau perlu naik haji, pergi naik haji itu senok horgoronya, agar dia bisa diyakini bahwa dia itu muslim itu. Tapi begitu ditantang oleh Rasulullah SAW, siapkan nyawamu untuk dikorbankan di medan perang ini. Nah, baru mereka berpikir, kalau sekedar pura-pura sholat sih boleh, oke lah. Tapi kalau harus mengorbankan nyawa untuk siapa? Kalau orang muslim siap, dia mengorbankan nyawa untuk Allah, balasannya surga, syahid. Kalau mereka untuk apa? Mundur mereka. Maka saya sengaja menyampaikan ini 3 ini. Mungkin kalau dibahas satu-satu, mungkin satu tema saja bisa sekian lama gitu kan kita bahas. Tapi paling tidak ada gambaran lah kita, bahwa untuk tauhid kita untuk bisa masuk surga, tiket itu untuk masuk surga, kita harus mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, dan mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Kalau kita sampai melanggar aturan Allah, hanya ada 2 kemungkinan, Pak. Tidak selamanya kafir, Pak. Kita melanggar aturan Allah, kemungkinan pertama kafir. Kalau kita menganggap aturan Allah itu ya tidak benar, lebih bagus aturan kita gitu, oh itu kafir. Tapi kalau kita yakin tapi kita tidak mau melaksanakan, nah itu lumayan, enggak gugur keimanan, dosa, Pak. Dari mana kita bisa membedakan itu? Lihat pelanggaran yang dilakukan oleh iblis dan Adam dan Hawa. Iblis melanggar aturan Allah tidak? Melanggar. Apa pelanggarannya? Disuruh sujud, menolak. Adam dan Hawa melanggar aturan Allah tidak? Melanggar. Dilarang makan buah khuldi, lalu mereka berdua memakannya. Iblis melanggar perintah, Adam dan Hawa melanggar larangan. Sama-sama melanggar. Kenapa iblis dilaknat? Kenapa Adam dan Hawa diampuni? Karena walaupun sama-sama pelanggaran, kalau iblis melanggar aturan Allah karena dia sudah menyalahkan aturan Allah, oh, itu kafir. Sedangkan Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah-tengah keimanannya terhadap aturan itu, dosa itu, dosa. Sekarang ada 2 orang muslim, sama-sama tidak sholat. Maksud saya muslim itu di KTP-nya agamanya tertulis Islam, sama-sama tidak sholat. Saya bisa menghukumkan yang satu kafir, meninggal haram kita sholatkan. Yang satu lagi muslim yang berdosa besar, meninggal sholatkan, wajib kita sholatkan, fardu kifayah.
Kok bisa dibedakan? Padahal dua-duanya KTP-nya Islam. Dua-duanya sama-sama tidak sholat. Kenapa bisa dibedakan itu? Setelah saya tanya dua-duanya. Yang pertama saya tanya, kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya, ngapain saya sholat? Loh, itu aturan Allah. Itu Allah gak ada kerjaan aja nyuruh-nyuruh orang sholat segala macam itu. Wah, kafir itu. Sementara yang kedua saya tanya, Anda beriman gak bahwa sholat itu wajib? Ya Allah, ya berimanlah. Itu bahkan rukun Islam. Tidak ada seorang muslim pun yang punya hak untuk meninggalkan kewajiban itu. Terus kenapa Anda sendiri tidak sholat? Ya itulah kunaonnya gitu. Hoream saya teh, aduh tinggu naon, hoream pisan itu. Kafir tidak? Tidak, Pak. Dia mah beriman. Meninggal sholatkan itu. Kan dia bukan mengkufuri aturan Allah. Tapi hoream. Itu dosa itu. Jadi tetap muslim berdosa besar. Berhak dia masuk surga, Pak. Tapi entah kapan itu masuknya. Kalau teras sholat gitu. Tapi dia berhak masuk surga karena dia masih mukmin. Walaupun hoream itu tentu harus kita pertanyakan kan, Pak. Kan pantasnya mungkin hoream malas itu sekali dua kali, sehari dua hari. Anda muslim? Muslim. Yakin sholat wajib? Yakin. Kenapa tidak sholat hoream? Sudah berapa lama Anda tidak sholat? Ya sekitar 50 tahun ada. Makanya ya hoream 50 tahun, Pak. Jangan-jangan ini kufur yang dibungkus dengan bahasa hoream. Dan ini berlaku untuk semua aturan dan hukum Allah. Dengar tetangga ini bagi-bagi waris, dibagi rata laki-laki dan wanita. Harusnya kita tanya, Pak. Kenapa ini dibagi rata? Hukum Allah laki-laki dan wanita 2:1. Kenapa ini dibagi rata? Wah, hukum Allah 2:1 itu jelas tidak adil. Kafir, Pak. Apa bedanya dengan iblis apa? Ya sebenarnya yang harusnya 2:1. Itulah hukum yang adil, tetapan Allah. Cuman kalau 2:1 saya jadi kebagian seetik. Nah lumayan itu. Dosa besar. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, Pak. Dan Ibu sekalian, selamat berbuka puasa pada saatnya nanti gitu, pada saatnya nanti selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan saum kita di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah kita lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mencintai Bapak dan Ibu sekalian dan mencintai diri saya. Saya tidak ingin kita di akhirat nanti menyesal gitu. Biarlah kita pahit-pahitan di dunia, Pak, tapi kita menikmati manisnya surga di yaumil akhir nanti. Daripada kita hibur orang lain, nah, seolah-olah dengan Islam begini saja sudah cukup. Nanti di akhirat lalu kita menyesal gitu ya, kenapa kita tidak mengislamkan diri kita secara kafah sebagaimana yang Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi kafah. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini bisa semakin memperkuat tauhid kita dan memperkuat semangat kita untuk mengislamkan diri kita dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dalam batas yang memang mampu kita lakukan. Dengan maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah, Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.